Maka disinilah perbedaannya. Pemerintah mensyaratkan 3 derajat, Muhammadiyah tidak sepakat dengan derajat ini. Maka disinilah perbedaan antara saudara-saudara kita Muhammadiyah yang hanya mensyaratkan wujudul hilal, ada bulan, dengan pemerintah dan NU yang mensyaratkan imkanur ru'yah, memungkinkan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab I'anatul Talibin, kitab fikih dalam mazhab Syafi'i. Qala al-musannif rahimahullahu taala, yajibu shaumu sahri Ramadan ijma'an bikamali Sya'bana salasina yawman aw ru'yati 'adlin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurubi iza syahida biha indal qadi. Wajib puasa Ramadan itu secara ijma' dengan sempurnanya Sya'ban 30 hari. Di dalam hadis ada 3 riwayat yang menunjukkan cara menentukan awal bulan Ramadan. Karena kemungkinan besar di Ramadan tahun ini kita ada perbedaan. Yang pertama, yang biasa dipakai oleh pemerintah dengan Ormas Nahdlatul Ulama, itu NU, memakai metode ru'yatul hilal, melihat anak bulan. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fakmilu iddatas sya'bana salasina yawman. Puasalah karena melihat bulan, beridul fitrilah atau berbukalah karena melihat bulan. Kalau bulan itu tertutup, tidak terlihat, maka solusinya adalah sempurnakan Sya'ban 30 hari. Maka metode yang pertama ru'yatul hilal. Kalau tertutup awan, metode yang kedua dinamakan dengan istikmal. Namanya istikmal. Istikmal itu adalah Sya'ban sempurnakan 30 hari. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Muhammadiyah? Mereka memakai riwayat yang lain, fa in gumma alaikum fakmilu iddatas Sya'bana salasina yawman au faqdaru lahu. Ada sambungannya faqdaru lahu yang artinya maka hitunglah. Jadi semua metode ini memiliki dasar. Yang pertama ru'yah, yang kedua istikmal, dan yang ketiga hisab. Namun kenapa masih ada perbedaan-perbedaan? Dari metode ru'yah tersebut terbagi kepada 2 metode lagi. Yang pertama dinamakan dengan wujudul hilal. Wujud hilal artinya ada bulan. Dan metode yang kedua disebut dengan imkanur ru'yah, artinya memungkinkan bulan tersebut nampak atau terlihat. Saudara kita Muhammadiyah sudah melakukan hisab hakiki dengan metode wujudul hilal. Orang Muhammadiyah hanya mensyaratkan ada bulan tersebut, meskipun kemungkinan mungkin tidak terlihat, namun setelah ijtima' dihitung perputaran bulan sudah sempurna, perputaran matahari sudah sempurna, maka saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah menganggap itu sudah
bulan baru. Dan melalui surat Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah, posisi anak bulan pada tahun ini di posisi 0,0 derajat. Jadi meskipun posisinya 0,0 derajat tapi positif, maka menurut saudara-saudara kita Muhammadiyah itu sudah masuk awal bulan. Karena yang mensyaratkan hanya wujudul hilal, ada bulan tersebut. Tapi pemerintah dan Nahdlatul Ulama memiliki metode yang lain, imkanur ru'yah. Meskipun wujud bulan tapi tidak memungkinkan terlihat, maka itu tidak bisa menjadi pegangan. Makanya pemerintah dan Nahdlatul Ulama memiliki darjat, yaitu minimal 3 darjat. Maka disinilah perbedaannya. Pemerintah mensyaratkan 3 darjat, Muhammadiyah tidak sepakat dengan derajat ini. Maka disinilah perbedaan antara saudara-saudara kita Muhammadiyah yang hanya mensyaratkan wujudul hilal, ada bulan, dengan pemerintah dan NU yang mensyaratkan imkanur ru'yah, memungkinkan dilihat. Maka nanti hari Senin saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah berpuasa, karena pada hari Ahad sudah dilihat posisi bulan dan posisi anak bulan itu sudah di atas ufuk, artinya matahari terbenam terdahulu baru bulan terbenam dan dinilai positif, maka menurut saudara kita Muhammadiyah sudah masuk awal bulan. Namun pemerintah baru mengatakan posisinya itu melebihi 3 derajat, bahkan ada yang mengatakan 8 derajat pada hari Senin. Maka pemerintah mengisyaratkan berpuasa pada hari Selasa. Maka inilah kenapa ada perbedaan antara Ormas Muhammadiyah dengan Nahdlatul Ulama dan juga dengan pemerintah. Di dalam kitab ini disebutkan ru'yati 'adadin wahidin walau masturan hilalahu ba'dal ghurub. Di zaman Imam Syafi'i dan di zaman Rasulullah itu sunnahnya melihat bulan. Meskipun yang melihat bulan itu satu orang, yang penting dia adil, atau mungkin dia secara zahir adil, maka itu sudah menjadi dalil bahwa besok sudah puasa. Jadi nanti ada di zaman Rasulullah, misalnya hari ini hari Senin, ada orang melihat bulan, nanti di maghrib dan dia bersaksi dan bersumpah, maka besok sudah boleh berpuasa. Jadi begitu mudahnya menetapkan bulan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang melihat bulan tersebut harus bersaksi. Jadi harus ada kesaksian, sumpah. Di dalam kitab ini disebutkan asyhadu anni ra'aitul hilal. Saya bersaksi sungguh melihat bulan. Au annahu halla, atau hilal telah terjadi. Harus memakai kalimat fi'il madi, menunjukkan kepastian. Tidak cukup dia mengatakan asyhadu anna ghadan min Ramadan. Saya bersaksi besok adalah bulan Ramadan. Itu tidak cukup. Berkata saya bersaksi besok bulan Ramadan. La yuqbalu ala sahadatihi illa sahadatu adlan. Orang yang mengatakan saya bersaksi besok bulan Ramadan, dia harus mendatangkan 2 orang saksi. Jadi dia bersaksi dan bersumpah bahwa besok adalah bulan Ramadan. Setelah kesaksiannya diterima, maka qadi atau pemerintah menetapkan besok adalah bulan Ramadan. Begitulah dalam fikih mazhab Syafi'i menentukan awal bulan Ramadan. Dan di dalam kitab ini, kalaulah di negeri timur melihat bulan, maka kemungkinan besar di negeri yang berada di tengah, berada di barat pun melihat bulan dengan syarat matlaknya sama. Di matlaknya, tempat terbitnya bulan itu sama. Artinya apa? Kalaulah negara kita ini negara kesatuan yang dekat, maka insya Allah kalau saudara kita di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku misalnya melihat bulan, maka dipastikan juga yang berada di Jawa, di Sumatera pun melihat bulan.
Yang menjadi masalah adalah jarak yang jauh. Maka kalau di Mekah melihat bulan, maka itu belum pasti di Indonesia melihat bulan. Oleh karena itu juga terjadi perbedaan ketika puasa Arafah. Orang-orang menganggap bahwa Arafah itu ditandai dengan wukuf di padang Arafah. Ini pendapat yang salah. Puasa Arafah tersebut dalilnya adalah 9 Zulhijjah. Walaupun kita lebih dahulu 5 jam, tidak dipastikan itu menjadi kepastian bahwa kita lebih dahulu kita melihat bulan. Kenapa? Karena bisa saja walaupun kita lebih dahulu 5 jam dari Makkah, tapi bulan belum terlihat. Namun ketika matahari terbenam di Makkah sana di Saudi, bulan terlihat. Maka itulah menjadi perbedaan. Di kita puasa puasa Arafah 9 Zulhijjah itu menurut fikih ikut fatwa, ikut keputusan negara atau ulama di negara kita. Jadi tidak ikut dengan negara yang jauh dari negara kita yang mana matlaknya berbeda. Maka begitulah berhukum atau beribadah sesuai dengan ilmu yang diajarkan oleh ulama-ulama kita. Jadi walaupun nanti kita berbeda di awal, insya Allah nanti hari raya sama. Di saudara kita di Muhammadiyah puasanya 30 hari dan Kementerian Agama puasanya 29 hari. Itu kan yang paling disukai oleh orang-orang di Indonesia. Di puasa agak terlambat tapi Ramadannya cepat. Di mudah-mudahan ini menjadi syiar kita berpuasa dan sama-sama nanti merayakan hari raya Idul Fitri. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.